Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Ziol. Hari ini kita akan mengulas film yang berjudul Extraction, dirilis tahun 2020 yang disutradarai oleh Sam Hargrave. Film ini mengisahkan seorang tentara bayaran yang bernama Tyler harus menyelamatkan seorang anak yang diculik oleh mafia yang sangat kejam dan tidak memiliki rasa iba dan belas kasihan. Di samping itu, ia juga sangat berkuasa di kota Dhaka, Bangladesh. Apakah Tyler mampu bertahan dalam menyelamatkan anak tersebut? Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari Mumbai, India. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak yang bernama Ovi Mahajan yang merupakan seorang pelajar di sekolah yang bertaraf internasional. Dia adalah anak mafia yang sangat berbahaya di India. Sepulangnya dari sekolah, Ovi ditegur oleh seorang yang bernama Saju. Karena dari sekolah si Ovi bukannya langsung pulang ke rumah, malah main dulu sama temannya. Saju adalah mantan pasukan khusus, orang yang dipercaya untuk menjaga Ovi oleh ayahnya. Malam harinya, Ovi janjian dengan teman-temannya untuk nongkrong di sebuah klub malam. Kemudian, salah satu temannya mengajak si Ovi ke belakang klub untuk menikmati beberapa batang rokok. Dan tiba-tiba datang beberapa polisi, mereka pun diproses dengan beberapa pertanyaan. Anehnya, polisi ini malah ngebunuh temannya dan menculik Ovi Mahajan. Berlanjut ke sebuah penjara di mana Saju sedang melaporkan penculikan terhadap Ovi yang dilakukan oleh anak buahnya Amir Asif. Nah, karena dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan anaknya, di sini ayahnya si Ovi mengancam akan membunuh anak dan istrinya si Saju apabila ia tidak mampu membebaskan si Ovi. Demi anak dan istrinya, Saju harus menuruti perintah ayahnya si Ovi. Akan tetapi, Saju tidak mungkin melaksanakan tugas itu sendirian, mengingat yang akan dihadapi adalah mafia narkoba yang sangat berpengaruh di kota Dhaka. Dan Saju pun berinisiatif untuk mencari tentara bayaran untuk misi tersebut. Di sisi lain, Saju juga kebingungan karena uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar tentara bayaran tersebut, karena aset mereka telah dibekukan oleh bank. Namun, di sini Saju tidak ada pilihan selain memakai jasa tentara bayaran. Berlanjut di Kimberley, Australia. Di sini kita diperlihatkan Taylor sedang tidur di bukit bersama temannya. Stupid. What another fucking adjective. Tiba-tiba Taylor melompat ke bawah dengan ketinggian kurang lebih 30 meter. Di dalam air, ia membayangkan anak dan istrinya yang tampaknya lagi bermain di pantai. Yang sebentar lagi kalian akan tahu mengapa ia selalu membayangkan hal itu. Setibanya di rumah, ternyata sudah ada seorang wanita yang menunggu. Ia adalah Nick, yaitu teman satu tim Taylor di banyak misi. Di sini, Nick memberitahu Taylor bahwa ada tawaran proyek besar, yaitu menyelamatkan seorang anak gembong narkoba di India yang diculik oleh saingan ayahnya yang bernama Amir Asif, yaitu mafia yang sangat mempunyai power sosial di daerah Dhaka, Bangladesh. Di sini awalnya trailer menyarankan agar job tersebut diberikan kepada Gaspar, yaitu teman satu tim mereka yang memang sudah tinggal dan menetap di Dhaka, Bangladesh. Namun Nick mengatakan bahwa Gaspar telah pensiun dari tentara bayaran dan akhirnya Taylor yang lagi butuh uang juga setuju untuk misi penyelamatan anak gembong narkoba tersebut. Ovi. Ovi Mahajan. Berlanjut pada Saju yang berpamitan dengan istrinya untuk pergi ke Dhaka. Di sisi lain, Taylor dan tim sedang briefing penyelamatan si Ovi, di mana di sini diperkirakan pasukan yang akan dihadapi Taylor sebanyak 20 orang. Selanjutnya berpindah ke Dhaka sesuai dengan rencana. Di sini Taylor sengaja menyerahkan diri ke pasukannya si Amir agar dia bisa bertemu dengan si Ovi dengan dalih akan membayarkan tebusan untuk si Ovi. Setibanya di markas, mereka langsung meminta uang tebusan. Namun Taylor meminta untuk diperlihatkan si Ovi terlebih dulu. Sehingga terjadilah sedikit perdebatan dan akhirnya berkat kemampuan negosiasi yang dimiliki Taylor, mereka pun memperlihatkan si Ovi yang sedang diikat dalam sebuah ruangan.
Saat Tyler dibawa ke ruang penyerahan uang tebusan, tiba-tiba salah satu yang menjaganya ditembak oleh rekannya si Tyler dengan menggunakan sniper. Di sini terdapat beberapa aksi pertarungan si Tyler dengan anak buahnya si Amir Asif. Singkat cerita, Tyler berhasil membebaskan Sophie dan membawanya pergi dari sana. Berlanjut pada Amir Asif yang akhirnya diperlihatkan, di mana Kolonel Rashid melaporkan kepada Amir bahwa Ovi telah dibawa kabur oleh seorang yang kita tahu dia adalah Tyler. Dan Amir pun memerintah Kolonel Rashid buat menutup semua akses di kota ini. Di sini kita baru tahu bahwa Amir sangat powerful di daerah Dhaka. Berlanjut pada Tyler dan Ovi yang bersiap-siap untuk kabur dari Dhaka. Di sisi lain, Nick dan timnya sedang bersiap-siap sesuai rencana yang telah ditentukan. Namun, ternyata di dalam kapal penyelamat terdapat sosok misterius dan menghabisi satu persatu tim penjemput yang sedang menunggu Tyler dan Ovi. Went in for a closer look. Di sisi lain, Nick terlihat sangat khawatir karena sisa uang bayaran yang ternyata belum ditransfer oleh Saju. Di bagian lain, Tyler pun kabur menyelamatkan si Ovi dari orang misterius tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa orang yang membunuh sniper yang melindungi Tyler dan tim penjemput adalah Saju yang berusaha mendapatkan Xiaofi tanpa harus membayar. Di sini bisa kami jelaskan bahwa Saju terpaksa berkhianat pada Tyler karena tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar Tyler dan timnya. Di sisi lain, Saju harus mendapatkan Ovi agar anak dan istrinya tidak dicelakakan oleh ayahnya Ovi. Kemudian Tyler pergi menggunakan mobil, namun dikejar oleh polisi yang justru berpihak ke Amir Asif. Di sini Saju membegal salah satu mobil polisi dan ikut mengejar Tyler untuk mendapatkan si Ovi. You drive like you're insane. Singkat cerita, Tyler dikepung oleh aparat dan terpaksa harus menghadapi para aparat ini pakai cara yang barbar. Akhirnya mereka berhasil lolos dari para polisi itu, namun beberapa saat kemudian Tyler harus berhadapan dengan Saju. Di sini mereka terlibat pertarungan yang hebat. Tanpa sengaja, saat pertarungan berlangsung, secara tiba-tiba Tyler tertabrak sebuah mobil yang melintas. Kemudian Saju pun berusaha membawa Ovi. Namun tiba-tiba Tyler yang mengendarai truk langsung menabrak Saju. Trailer kemudian pergi dari sana, namun tetap tidak semudah itu, karena ia masih dikejar oleh aparat polisi dan anggota mafianya si Amir. Tyler dan Ovi kemudian loncat dari truk dengan tujuan memalsukan kematiannya agar bisa bebas sementara dari kejaran para penjahat itu. Mereka berdua pun berhasil lari dari kejaran para polisi. Selanjutnya kita diperlihatkan Saju yang masih hidup dan menelpon istrinya untuk memberitahukan apabila Saju tidak kembali dalam 2 hari ke depan, maka istri dan anaknya harus kabur ke tempat yang aman. Di sisi lain, Kolonel Rashid datang ke TKP, namun tidak menemukan mayat mereka berdua, malah menemukan jejak darah di sini. Dia sadar bahwa Tyler dan Ovi masih hidup. Kemudian kita diperlihatkan Tyler dan Ovi yang bersembunyi di sebuah tempat yang tampaknya seperti ruang kantor. Di sini Tyler terlihat luka parah. Tiba-tiba Nick memberi kabar bahwa mereka telah ditipu. Uang bayaran untuk misi penyelamatan Ovi tidak ditransfer, dan Nick juga memberitahukan seluruh tim di lapangan udah tewas. Kemudian, Nick meminta Tyler untuk ke arah timur jembatan perbatasan. Di sana Nick akan mengirimkan bantuan helikopter untuk Tyler. Namun, agar berjalan lancar, Nick memerintahkan Tyler agar meninggalkan si Ovi, biar enggak diincar lagi oleh orang-orangnya si Amir. Namun, di sini Tyler nggak mau, karena sebenarnya ia sangat sayang dengan anak-anak. Karena itulah Tyler selalu membayangkan anaknya.
Berlanjut pada nasib Tyler dan Ovi yang kembali diincar oleh anak buahnya si Amir. Dan di sini ada helikopter yang mengincar Tyler dan Ovi. Untungnya mereka berhasil bersembunyi di gorong-gorong. Karena Tyler sangat lelah dan butuh istirahat, ia pun menelpon kawannya yang tadi disebutkan di awal film, yaitu Gaspar. Singkat cerita, mereka dibawa ke rumah Gaspar untuk beristirahat. Di sini mereka saling curhat, di mana akhirnya kita dapat mengetahui bahwa istrinya Taylor sudah pergi meninggalkannya dan anaknya sudah tewas beberapa tahun yang lalu karena penyakit limfoma atau kelenjar getah bening. Selanjutnya si Taylor berdebat dengan Gaspar, di mana Gaspar ingin memberikan Ovi ke mafia, yaitu Amir, dengan imbalan uang 10 juta dolar. Namun Taylor menolak hal itu dan terjadilah pertarungan. Taylor yang sebelumnya memang sudah terluka parah tentu bisa dikalahkan oleh Gaspar. Dan Ovi yang keluar dari kamar dengan pistol di tangannya langsung mengeksekusi Gaspar hingga tewas. Kemudian, Taylor menelpon Saju untuk membuat sebuah kesepakatan, yaitu saat berada di jembatan, Saju harus membawa Ovi ke seberang untuk diselamatkan. Sedangkan Taylor akan berusaha mengalihkan perhatian seluruh aparat yang mengejar mereka. Singkat cerita, mereka sepakat dan langsung menjalankan misi penyelamatan. Di sini terlihat Taylor berusaha mengalihkan perhatian para aparat. Sedangkan Saju berusaha membawa kabur si Ovi. Di sini Taylor melawan beberapa aparat yang mengepungnya. Di sisi lain, karena jembatannya diblokade, maka Saju dan Ovi terpaksa melanjutkan dengan jalan kaki. Namun di sini para aparat merasa curiga dengan penampilan mereka berdua. Di sisi lain, trailer juga sedang membasmi sisa aparat yang lain. Berlanjut pada nasib Saju yang sangat terpojok oleh pasukan tambahan dari Kolonel Rashid. Untungnya Nick dan sisa pasukannya datang ke perbatasan jembatan. Kemudian Nick yang tadi baru datang langsung menembak helikopter aparat menggunakan basoka. Di sisi lain, Taylor setelah melumpuhkan beberapa aparat, ia meledakkan tank dengan granat dan langsung pergi ke jembatan. Dan Saju nampak sudah sangat kewalahan menghadapi pasukan yang ada di jembatan. Dan secara tiba-tiba, ia ditembak di kepalanya menggunakan sniper oleh Kolonel Rashid. Kemudian ia juga membunuh kru helikopter yang akan menjemput Taylor dan Ovi. Kemudian di sini kita juga diperlihatkan aksi Taylor yang lagi solo player. Dan akhirnya Taylor ketembak satu peluru sniper di bagian kakinya. Di sisi lain, Nick berhasil nemuin lokasi Kolonel Rashid. Dan di sini Nick berhasil memberikan headshot. Namun, karena Taylor sudah sekarat parah, ia pun memerintahkan Ovi untuk menyeberang jembatan sendirian. Taylor akhirnya berhasil menghabisi pasukan musuh yang tersisa. Namun di luar dugaan, masih ada satu anak buah Amir yang selamat dan Taylor pun ditembak dari belakang mengenai bagian lehernya. Dia menjatuhkan diri ke sungai. Di sini diperlihatkan wajah dari anaknya. Ovi selamat dan dibawa kembali ke keluarganya.
Berlanjut ke 8 bulan kemudian. Di sini Ovi terlihat masih sangat down atas kematian orang yang berjuang menyelamatkan nyawanya, yaitu Trailer. Di sini juga terdapat adegan di mana Nick berhasil mengeksekusi Amir di dalam kamar mandi. Selanjutnya kita diperlihatkan Ovi yang lompat ke kolam renang. Dan saat ia berenang ke atas, terlihat seorang yang samar. Siapakah orang tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampailah di ujung cerita. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua. Mohon dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.